Halo adik-adik, selamat berjumpa dengan saya Suyadi dalam mata pelajaran Sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab masyarakat multikultural dan perubahan sosial. Dalam bab ini kita akan bahas beberapa subbab. Subbab yang pertama adalah tentang masyarakat kultural. Kemudian yang kedua adalah tentang perubahan sosial. Kemudian subbab yang ketiga adalah tentang globalisasi. Sedangkan subbab yang terakhir adalah tentang lembaga sosial. Nah, untuk memahami tentang konsep bab tersebut, marilah adik-adik kita ikuti beberapa latihan soal sebagai berikut. Masyarakat multikultural. Contoh soal, keluarga Umar orang Sunda beragama Islam, bertetangga dengan keluarga Agus yang orang Jawa beragama Kristen. Mereka mempunyai profesi berbeda. Pada suatu hari, keduanya bertengkar hebat. Pertengkaran mereka dipengaruhi oleh struktur sosial majemuk, yaitu A. Adanya konsolidasi sosial. B. Rasa harga diri yang berlebihan. C. Perasaan kompetitif yang tidak sehat. D. Kondisi stalemate di antara mereka. E. Dianggap remeh satu sama lain. Ya, untuk menjawab soal ini kita harus mengetahui yang namanya hubungan struktur sosial dalam masyarakat multikultural. Hubungan struktur sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konsolidasi. Konsolidasi, kalau kita lihat gambarnya ya dari kasus soal tersebut, adalah keluarga Umar itu berasal dari Sunda, kemudian beragama Islam. Kemudian keluarga Agus orang Jawa beragama Kristen. Sehingga dua keluarga ini suku beda, agama beda. Sehingga menunjukkan terjadinya sebuah konsolidasi. Terjadi konsolidasi, yaitu penguatan identitas keanggotaan kelompok. Nah, kemudian hubungan struktur sosial yang kedua adalah yang dinamakan interseksi. Interseksi. Kalau kita lihat gambarnya, interseksi adalah ada dua kelompok. Misalnya kelompok A dan kelompok B, sukunya beda, kemudian agamanya juga beda, tetapi terdapat persamaannya, misalnya profesinya yang sama, ya sama-sama PNS. Sehingga dua kelompok tersebut terjadi interseksi atau proses persilangan keanggotaan sebuah kelompok. Sehingga kalau kita lihat soal di atas, antara keluarga Pak Umar dan keluarga Pak Agus, itu menunjukkan suku beda, agama beda, dan profesi beda. Sehingga telah terjadi hubungan antara struktur yang dinamakan konsolidasi sosial. Sehingga jawabannya adalah A. Perubahan sosial. Contoh soal, salah satu faktor penyebab perubahan sosial adalah adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor ini ditandai dengan berbagai hal berikut ini, kecuali. Ya, untuk mengetahui pembahasan soal ini, kita harus mengetahui yang namanya faktor ekstern perubahan sosial ya. Artinya faktor yang menyebabkan perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama adalah pengaruh lingkungan alam. Kemudian yang kedua adalah peperangan. Yang ketiga adalah
pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain bisa terjadi melalui yang pertama difusi, penyebaran kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah akulturasi. Kemudian asimilasi dan imitasi. Jadi faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari pengaruh kebudayaan masyarakat lain adalah akulturasi, asimilasi, peperangan, dan imitasi. Berarti yang bukan termasuk pengaruh dari masyarakat lain adalah interaksi sosial. Lembaga sosial, contoh soal. Kenyataan berikut yang menunjukkan adanya subsidiary institution, yakni A. Setelah berpacaran selama lebih dari 3 tahun, Wahyu akhirnya menikahi Deina. B. Fadil memutuskan untuk beralih profesi menjadi pengusaha catering. C. Randy berekreasi ke pantai bersama sahabat-sahabat karibnya. D. Bambang sangat taat dalam menjalankan perintah agama. Kemudian E. Doni mencalonkan diri sebagai wali kota melalui jalur independen atau non-partai. Ya, kita lihat dulu yang namanya tipe lembaga sosial. Dalam hal ini kita lihat berdasarkan sistem nilainya. Berdasarkan sistem nilai. Yang pertama adalah basic institution. Artinya, lembaga sosial yang dianggap penting oleh masyarakat. Di sini kita lihat contohnya misalnya lembaga negara, keluarga, lembaga agama, penting. Kemudian yang kedua adalah subsidiary institution. Artinya lembaga sosial yang dianggap kurang penting oleh masyarakat. Sebagai contoh, rekreasi, mentraktir teman ya kurang penting. Jadi, kalau kita lihat soalnya, kenyataan berikut yang menunjukkan adanya subsidiary kurang penting adalah jawabannya adalah C ya, Randy berekreasi ke pantai bersama sahabatnya. Sedangkan yang D, lembaga agama, ini menunjukkan basic institution. Globalisasi, contoh soal. Mekanisme pertanian rakyat di daerah pedesaan yang sering mengalami kegagalan karena banyak petani yang belum siap menerima unsur-unsur teknologi modern yang menuntut pemeliharaan dan biaya mahal. Hal ini merupakan contoh negatif dari dampak globalisasi yang disebut. Ya, dalam hal ini ada beberapa dampak negatif dari globalisasi. Di antaranya adalah yang pertama cultural lag. Cultural lag artinya adalah ketimpangan budaya. Artinya ketimpangan atau kesenjangan di antara unsur budaya yang satu dengan unsur budaya yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah cultural shock ya, atau dinamakan goncangan budaya atau kekagetan budaya. Hal ini disebabkan begini ya, bahwa sebuah kondisi masyarakat yang belum siap menerima unsur budaya baru, di mana unsur budaya baru tersebut berbeda dengan unsur budaya yang dianutnya. Kalau kita lihat dari contoh soal tersebut, bahwa masyarakat pedesaan atau petani banyak yang belum siap menerima unsur teknologi modern.
dalam hal ini menunjukkan dampak negatif globalisasi yang dinamakan cultural shock ya. Sehingga jawabannya adalah D. Ya, demikian adik-adik tutorial pada kesempatan hari ini. Semoga adik-adik memahami tentang apa itu masyarakat multikultural dan perubahan sosial. Terima kasih, selamat belajar.